Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Asila Maharani Arif dengan NIM 14014211182 dengan nomor presensi 41 akan mempresentasikan hasil observasi serta analisis yang telah saya lakukan. Hasil observasi dan analisis ini ditujukan untuk mata kuliah Technopreneurship dengan dosen pengampu Bapak Ahmadi Eskom Mkom PhD. Nah, di sini saya melakukan observasi serta analisis pada pengusaha pemula dan pengusaha sukses. Yang pertama yaitu observasi dan analisis pengusaha pemula. Di sini saya mewawancarai Mbak Sinta Mulia. Nah, berikut ini biodata beliau. Beliau merupakan Sinta Mulia AMDKes dengan tempat tanggal lahir Boyolali 4 April 2001 dengan alamat Dusun Kalisari RT 2 RT 1 Pungutan Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang. Nah, beliau merupakan womanpreneur dan bekerja sebagai kasih pelayanan di Desa Pungutan. Alma mater beliau yaitu Diploma 3 Jamu Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta. Nah, bisa dilihat email serta WhatsApp dan Instagram beliau. Nah, di sini saya mewawancarai Mbak Sinta. Beliau merupakan pemilik dari Wedang Milenial, yaitu berupa produk jamu yang dikemas sedemikian rupa sehingga menghasilkan produk yang lebih mudah disimpan serta lebih inovatif. Nah, kemudian dia juga memiliki usaha dalam bidang buket. Nah, bisa dilihat pada gambar. Kemudian, proses memulai usaha baru. Nah, Mbak Sinta ini memiliki struggle yang cukup panjang. Perjalanan bisnis beliau dimulai sejak SMA. Nah, dengan latar belakang pondok pesantren yang membutuhkan banyak biaya untuk hidup maupun untuk tugas, ini mengharuskan beliau untuk mencari sumber dana lain. Nah, untuk usaha pertamanya yaitu beliau hanya membantu salah satu guru di SMA-nya yang menjadi reseller kerudung dan baju. Kemudian setelah banyak pesanan, beliau mulai mencoba untuk menjadi reseller toko yang lebih besar. Nah, untuk usaha awalnya beliau juga diselingi dengan jualan roti. Nah, setelah adanya pandemi, dia merasa bahwa berjualan ini telah vakum untuk beberapa saat. Nah, kemudian setelah pandemi berakhir, ternyata banyak teman yang sudah sembres dan sempro, sehingga beliau berinisiatif untuk memberikan sebuah hadiah dari hasil karyanya sendiri. Nah, hasil karyanya sendiri berupa jajanan ataupun snack yang dibentuk sebagai buket. Nah, akhirnya dari ide tersebut, banyak teman-teman yang ingin membeli dari Mbak Sinta ini. Dan lambat laun menjadi usaha, yaitu Buketku. Nah, kemudian selain Buketku ini, Mbak Sinta merupakan jurusan di bidang jamu. Sehingga ketika ia lulus, dia memiliki inovasi untuk berjualan jamu dalam kemasan yang efektif dan inovatif sehingga dapat dibawa kemana-mana. Nah, selanjutnya kendala yang dihadapi dan omset dari Mbak Sinta sendiri. Nah, untuk pertama-tama tentunya Mbak Sinta ini memiliki modal yang kurang, sehingga perlu waktu untuk mencari modal tambahan seperti selingan berjualan yang lain. Nah, terus kekurangan SDM dari produksi, distribusi, dan lain sebagainya. Nah, dalam usaha ini Mbak Sinta melakukan semua pekerjaan sendiri, sehingga untuk membagi waktu tentunya sedikit kekurangan. Nah, untuk poin ketiga yaitu membagi waktu bekerja antara usaha dengan kasih pelayanan. Karena Mbak Sinta ini juga bekerja di pemerintahan desa, maka pembagian waktu tentunya sangat diperlukan. Nah, padahal semua kegiatan produksi dan distribusi hanya dilakukan oleh Mbak Sinta sendiri. Kemudian kendalanya yaitu pada bidang marketing serta relasi yang harus terus diperluas. Untuk berjualan, tentunya kita memerlukan relasi serta pasar untuk menjadi sasaran dari produk ini. Nah, dari Mbak Sinta sendiri memiliki kendala dalam bidang tersebut. Untuk omset penjualan dari buket serta jamu dalam kemasan,
sekitar 1 sampai 2 juta per bulan. Nah, kemudian saran Mbak Sinta nih bagi pengusaha pemula. Bisa jadi kalau kamu melangkah akan ada hasil dan atau tidak. Tetapi kalau kamu tidak melangkah akan benar-benar tidak ada hasil. Nah, dari Mbak Sinta ini saran beliau mungkin sangat membantu sekali ya. Jadi untuk memulai usaha kita harus melangkah dan berani untuk mengambil resiko. Jika kita hanya diam, maka usaha kita benar-benar tidak akan terlaksana dengan baik. Nah, mungkin itu dari observasi serta analisis yang saya lakukan dari pengusaha pemula, kemudian observasi dan analisis pengusaha sukses. Di sini saya memilih tokoh, yaitu seorang Khairul Tanjung. Nah, sumber yang saya gunakan yaitu dari buku Khairul Tanjung, Si Anak Singkong, karya Direja pada tahun 2021. Nah, untuk profil beliau sendiri yaitu Profesor Dr. Haji Khairul Tanjung, MBA. Tempat tanggal lahir, Jakarta 18 Juni 1962. Istri beliau yaitu Anita Ratnasari Tanjung. Anak, Putri Indah Sari Tanjung dan Rahmat Dwi Putra Tanjung. Orang tua, Abdul Ghafar Tanjung dan Halimah. Nah, alamat beliau ini berada di Menteng, Jakarta Pusat. Alma mater beliau yaitu Universitas Indonesia di bidang kedokteran gigi, serta Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen. Nah, beliau juga dijuluki si anak singkong. Sepak terjang usaha. Nah, walaupun Bapak Khairul Tanjung ini memiliki alma mater dalam bidang kedokteran gigi, namun siapa yang mengira beliau dapat memiliki usaha dalam bidang macam-macam. Nah, untuk sepak terjang beliau merupakan bukan kelahiran keluarga yang kaya raya. Bahkan seorang pinggiran yang gemar mengonsumsi singkong, sehingga beliau dijuluki si anak singkong. Nah, beliau ini memulai sepak terjangnya dalam bidang usaha, diawali dengan kesulitan dalam membayar biaya kuliah. Nah, di Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Indonesia, tentunya beliau memerlukan dana yang cukup banyak. Nah, beliau ini mencoba untuk bisnis kecil-kecilan dahulu dengan berjualan buku kuliah, stensil, dan lain-lain. Nah, lambat laun dengan perjuangan beliau mendirikan sebuah toko laboratorium dan alat kedokteran di wilayah Senen Raya, Jakarta Pusat. Nah, sangat disayangkan, dalam menjalankan toko tersebut, beliau mengalami kebangkrutan. Nah, kemudian beliau mendirikan sebuah PT bersama ketiga rekannya, yaitu PT Patriarki Sindutama. Nah, perusahaan ini merupakan perusahaan dalam bidang sepatu kontekstil. Nah, dalam bidang ini, beliau memiliki pesanan dari Italia sebanyak 1.160.000 pasang sepatu anak. Nah, dalam keadaan bertiga dengan rekannya, beliau mengalami kesalahpahaman dan ketidakcocokan, sehingga memutuskan untuk berkarya sendiri. Nah, dalam hal tersebut, Bapak Khairul Tanjung tentunya tidak menyerah. Kemudian dia mengambil alih Bank Tugu yang kini menjadi Bank Mega yang telah berjalan dengan sukses. Selain beliau dalam bidang perbankan, beliau juga masuk dalam bisnis asuransi jiwa, sekuritas, asuransi kerugian, serta properti pembangunan seperti Bandung Supermall. Nah, Bandung Supermall ini merupakan mall pertama dengan wahana roller coaster di Indonesia. Kemudian selain dalam bisnis perbankan, properti, beliau juga memiliki bisnis pertelevisian serta perhotelan, yaitu Trans Hotel dan Trans TV. Nah, sepak terjang beliau ini terus berkembang. Beliau juga berinvestasi pada saham PT Carrefour dengan jumlah yang tidak main-main ya teman-teman, yaitu 3 triliun rupiah dan mendapatkan respon yang baik dari investor luar negeri. Beliau juga merupakan pemilik dari Citicorp. Nah, kemudian ini merupakan profil dan foto dan profil usaha beliau. Bapak Khairul Tanjung ini pemilik dari PT Citicorp dan teman-teman pasti sudah tahu. Nah, ada Megacorp yang memiliki susunan di bawahnya, yaitu bankingnya berupa Bank Mega, Bank Mega Syariah, Bank Sulut, dan Bank Sultan. Nah, dalam
asuransi jiwanya, yaitu Mega Jiwa dan Mega Insurance. Nah, finansialnya Mega Finance, Mega Auto Finance, Mega Central Finance. Nah, dalam bidang pertelevisian ini, Bapak Khairul Tanjung memiliki Trans TV, Trans 7, Detik.com, CNN Indonesia, serta Transvision. Nah, dalam bidang retail, ada Transmart, Carrefour, Indek Living Mall, dan lain-lain. Selain itu, juga ada perusahaan dalam bidang bisnis makanan yang dapat dilihat di bawah ini, yaitu BSF. Nah, kemudian Citicorp Investment merupakan bidang investment in airline and plantation sector. Nah, kemudian kendala yang pernah dihadapi oleh Bapak Khairul Tanjung serta omset yang didapatkan. Nah, kendala yang pernah hambatan atau kendala yang pernah dihadapi oleh Bapak Khairul Tanjung, yang pertama yaitu bukan merupakan berasal dari keluarga berada. Sehingga tentu saja dalam bidang sekolah dan lain-lain, Bapak Khairul Tanjung ini memiliki kesulitan dalam bidang finansial, sehingga mengharuskan beliau untuk mendirikan usaha atau mencoba usaha-usaha baru. Nah, kemudian usaha ayah beliau dalam bidang penyiaran yang ditutup, sebab berseberangan dengan penguasa pada masa Orde Baru. Nah, pada masa itu tentunya banyak sekali kendala yang dihadapi Bapak Khairul Tanjung. Nah, salah satunya yaitu usaha ayah beliau. Dengan adanya usaha ayah yang telah ditutup, tentunya semakin memberikan dampak kesulitan bagi bidang finansial keluarga Bapak ini. Nah, kemudian kebangkrutan dalam mendirikan toko alat laboratorium dan alat kedokteran. Beliau mendirikan toko ini di Senayan. Nah, tentu saja dalam bidang ini Bapak tidak dengan lancar mendirikan usaha seperti sekarang. Pasti ada 1000 kegagalan yang pernah dihadapi. Nah, namun dengan pencapaian sekarang ini, tentu saja kita ketahui bahwa Bapak Khairul Tanjung ini tidak menyerah dengan hambatan serta kendala-kendala yang dihadapi. Nah, kemudian hambatan yang dihadapi sebagai pengusaha. Dengan bidang usaha yang semakin sukses, tentu saja hambatannya akan berkembang. Nah, hambatan ini salah satunya yaitu yang pertama dalam bidang birokrasi. Birokrasi ini terkait dengan perizinan dalam mendirikan usaha. Nah, tentu saja dalam bidang usaha ini, pemerintah memerlukan izin-izin dan data-data yang perlu mendukung untuk mendirikan sebuah usaha. Dan data yang dibutuhkan tentu saja tidak sedikit. Kemudian dalam hambatannya yaitu infrastruktur, sebab dapat menambah biaya operasional. Nah, ketika Bapak Khairul Tanjung mendirikan sebuah usaha di bidang di daerah dengan infrastruktur yang kurang, tentu saja untuk menambah biaya operasional dalam bidang distribusi, produksi akan semakin bertambah. Kemudian yaitu korupsi, yaitu merugikan sebab menimbulkan kebangkrutan. Tentu saja dengan adanya korupsi, infrastruktur, sarana dan prasarana di negeri ini akan terkendala sehingga tidak terpenuhi dengan baik. Nah, dari kendala dan semua yang telah dihadapi Bapak Khairul Tanjung ini, sekarang beliau memiliki omset, yaitu mencapai 8,5 miliar US dollar atau setara dengan 123,4 triliun. Wah, sangat besar sekali ya. Ini merupakan data berasal dari Forbes Real Time Billionaires, mencatatkan kekayaan Bapak Khairul Tanjung ini naik 2,4% setiap bulannya, yaitu dapat dijadikan US dollar yaitu 8,5 miliar. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat membantu dan dapat menginspirasi teman-teman pendengar. Untuk itu, dari semua yang telah saya presentasikan, terdapat kata-kata motivasi, yaitu tidaklah penting dari mana Anda berasal. Yang terpenting adalah kemana Anda melangkah. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.